Kobaran api menghanguskan 2 rumah di kawasan padat penduduk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Angin yang bertiup kencang menyulitkan petugas memadamkan api. Pasca pendinginan, petugas berupaya mencari penghuni rumah yang belum ditemukan. 1 jam kemudian, petugas menemukan jasad seorang wanita yang tewas terbakar. Sementara anaknya berhasil selamat namun mengalami patah tulang. Alhamdulillah sudah bisa kita ketemukan, yaitu ibu-ibu kurang lebih usianya 65 tahun menurut informasi dari Pak RT-nya. Artinya itu tewas pada saat kebakaran gitu Pak? Ya, kebetulan informasi memang yang kebakaran itu dari ruang tamu di bawah, ya karena keluarga tidurnya ada di lantai 2 semua di atas, dan mungkin lantainya itu dari papan, jadi kemungkinan mudah terbakar dan ibu itu juga berupaya untuk menyelamatkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Selain korban tewas, kerugian juga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Makassar dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur diperiksa KPK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tolak permohonan perlindungan AG di kasus penganiayaan David Ozora. Anak pedangdut Lilis Karlina yang masih berusia 15 tahun ditangkap karena edarkan narkoba. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, masa buruh berunjuk rasa menolak Perpu Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Arus lalu lintas sempat macet saat masa buruh Long March menuju depan gedung DPR. DPR RI kawan-kawan. Tapi apakah mereka yang hari ini mengaku Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Masa buruh sempat long march saat menuju depan gedung DPR hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang tergabung dari sejumlah aliansi buruh dan mahasiswa ini menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja. Adapun tuntutan dari aksi unjuk rasa ini diantaranya tolak praktek KKN, penghapusan sistem bank tanah, tolak penundaan pemilu 2024, dan penolakan peraturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Para buruh mengaku akan bertahan agar DPR tidak mengesahkan Perpu Cipta Kerja di sidang paripurna hari ini, lantaran Perpu Cipta Kerja dinilai sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Sebanyak 1.700 personil kepolisian diturunkan untuk menjaga keamanan. Selain itu, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menghindari kemacetan bagi pengguna jalan imbas dari demo. Substansinya sama persis dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak ada yang berubah di dalam Perpu ini, sehingga itulah dasar kenapa kami juga menolak secara utuh semua isi dari Perpu. Karena isi dari Perpu tersebut adalah fotokopi dari Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya yang juga sudah ditolak oleh berbagai macam gerakan buruh, gerakan petani, dan gerakan rakyat yang lain. Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro hari ini memenuhi panggilan KPK. Keduanya tiba di Gedung Merah Putih KPK di waktu yang berbeda. Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Adi Pramono dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro hari ini memenuhi panggilan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan. Jubir KPK menjelaskan, Wahono Saputro dipanggil untuk melakukan klarifikasi keterlibatan istrinya dalam kepemilikan saham perusahaan yang dipegang istri mantan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ia tiba lebih awal di KPK pukul 8.45 waktu Indonesia Barat.
Sedangkan Adi Pramono tiba pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Ia diminta klarifikasi mengenai kepemilikan rumah mewahnya yang viral bersamaan dengan foto gaya hidup mewahnya di kawasan Cibubur yang viral melalui media sosial. Sebelumnya pemanggilan keduanya direncanakan akan dilakukan secara terpisah, namun rencana tersebut dibatalkan. Sehingga keduanya dilakukan pemanggilan sekaligus pada Udah banyak lain, udah gede banget. Foto tentang diri saya, ya, sama sekali tidak ada yang berbentuk pamer dan sebagainya, sehingga dicari-cari yang lain. Nah, saya sudah melaporkan kepada KPK, ya, membawa niat-niat membuat berita yang berhubungan pada anak saya, banyak sekali gambar bukan anak saya, ya. Gambar bukan anak saya, dikaitkan dengan anak saya dan bukan saya, itu semua fitnah yang sangat kecil. Ya, dari itu nanti saya akan menyampaikannya kepada teman-teman semuanya. Terus tolong nanti sampaikan pada teman-teman, awas untuk para pemfitnah dan memberi berita yang tendensius tanpa klarifikasi pada saya. Dan saya mohon maaf pada teman-teman semuanya, warga Indonesia, ya, yang karena berita-berita yang simpang siur, yang bermacam-macam, ya, menjadikan diri saya sedikit tertekan, gitu. Sehingga memang dengan klarifikasi dari KPK ini menjadikan terang jelas semuanya. Ya. Jadi mohon maaf saya baru sekarang, karena memang dari perintah pimpinan, ya, dari saya bisa mengklarifikasi setelah saya diperiksa oleh KPK dan juga Ijen Kementerian Keuangan. Dari diri saya pribadi, ya, keluarga saya, Bea Cukai dan Kementerian Keuangan yang sangat saya banggakan dan saya cintai ini, saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di teman-teman media. Ya. Sudah semuanya sangat lengkap. Sudah semua. Jadi teman-teman nanti bisa menanyakan kepada KPK. Temuan PPATK itu yang soal dia pakai nomini masih ini kan sama kayak semuanya setelah sudah dijelaskan oleh KPK, nanti silahkan menanyakan kepada KPK. Makan kopi saya. Oke, PPATK bilang Bapak pakai nomini gimana Pak? semuanya sudah dijelaskan. yang soal nomini Pak gimana itu? Apa? Nomini. Untuk pembelian gimana Pak? Jangan memberikan berita yang Berapa Pak harganya Pak? Jujur Pak. Cabut loh. Harganya berapa Pak? Jujur Pak. Beli di mana Pak? Kecilnya. Pak KPU Pak ya? Pak itu cintanya dari siapa Pak? Bapak pemerintah. Pandi. Saya di Pandi. Sama siapa kamu dari sini? Woi, mana Pak? Bapak soal pakaian yang kali 57. Istri saya satu ya, istri saya satu. Soal yang pakai mobil Porsche Pak. Oh itu tidak, itu fitnah ya. Itu nanti fitnah Pak ya. Berarti PPATK sudah memblokir rekening Bapak. Perasaannya gimana Pak? Pak bener nggak Pak? PPATK blokir rekening Bapak. Bukan minta Pandi. Ya semua sudah ada cincinnya Pandi. Ayo lo, dorong lo. Pandi. Terima kasih.
Terima kasih. Cincinnya berapa Pak? 360 juta ya Pak? Enggak ada ya? Ada. Bisa dilempar nggak cincinnya Pak? Ada ke orang kamar. Sore. Oke. Terima kasih dari mana Pak? Tadi Pak. Oke. Ini sapi nih Pak ya? 60 juta tadi harganya. Lagi Pak, tunjukin Pak. Oke. Tunjukin Pak. Pak, tunjukin cincinnya Pak. Tunjukin Pak dompetnya. Bye. Ya pemirsa, baru saja Andi Pramono, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar selesai diperiksa di KPK. Ia telah memberikan klarifikasi terkait dengan harta dan juga LKHPN yang tercatat. Dia juga sudah mengatakan bahwa semuanya sudah dikatakan kepada pihak KPK untuk nanti kemudian diselidiki lebih dalam jika memang ada indikasi atau kejanggalan yang memang dilakukan oleh Andi Pramono. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada Selasa pagi, PPATK menyerahkan hasil rekapitulasi data dan informasi transaksi keuangan mencurigakan kepada Kementerian Keuangan. Rekapitulasi yang diserahkan berisi transaksi janggal masing-masing individu pegawai Kementerian Keuangan yang terindikasi pidana pencucian uang. PPATK telah menyampaikan rekapitulasi data dan informasi hasil analisis kepada Kementerian Keuangan. Data hasil rekapitulasi ini diserahkan ke Kementerian Keuangan terkait pendalaman kasus pencucian uang yang terindikasi pada sejumlah pegawai Kementerian Keuangan. Laporan tersebut tertuang dalam data individual masing-masing kasus yang telah disampaikan dalam kurun waktu 2009 hingga tahun 2023. Laporan yang disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan berupa transaksi keuangan mencurigakan dari masing-masing individu pegawai Kementerian Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap 69 pegawai Kementerian Keuangan. Hal itu dilakukan karena 69 orang pegawai Kementerian Keuangan dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar dan terindikasi melakukan pidana pencucian uang. Pekan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan memanggil 27 orang pegawai yang masuk kategori beresiko tinggi untuk diperiksa. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi, kita akan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. 10 pegawai itu akan diselesaikan pemanggilannya sampai dengan awal minggu. Terungkapnya kejanggalan harta pegawai Kementerian Keuangan merupakan buntut dari kasus penganiayaan Mario Dendi. Belakangan ditemukan fakta bahwa ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan pejabat pajak Kementerian Keuangan, memiliki rekening gendut yang terindikasi pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesian Police Watch atau IPW melaporkan Wamenkumham Edward Omar Sarif Hiraij ke KPK. Dalam pengaduannya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku turut membawa bukti untuk laporannya tersebut. Dalam pelaporan yang dilakukan oleh Ketua Indonesian Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku turut membawa 4 bukti transfer dana untuk memperkuat laporannya. Sugeng mengatakan bahwa laporannya itu terkait dengan dugaan aliran dana sebesar 7 miliar rupiah yang diterima Profesor Edi melalui asisten pribadinya. Selain bukti transfer, IPW juga mengaku turut melampirkan bukti percakapan dalam laporannya. Namun hingga kini IPW masih dalam proses pembuatan laporan dan pihak KPK belum memberikan respon terkait dengan aduan tersebut. Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar 7 miliar ya, yang diterima melalui 2 orang yang diakui oleh Lihatnya ke depan Bang. OSH tersebut sebagai asprinya ya, diterima melalui asprinya ya, dalam kaitan dugaan saya adalah jabatan, walaupun peristiwa tersebut terkait dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada Wamen OSH
Ya, saya katakan itu ada aliran dana 7M. Artinya apa, memang ada kaitan ke imigrasian misalkan atau ke Belum, nanti saya sampaikan. atau ke Ini rutan, nanti belum ya, ini terkait posisi sebagai wamen terkait dengan dua peristiwa ya. Satu, minta konsultasi tentang hukum ya. Yang kedua, dugaan terkait dengan permintaan. Terkait laporan Ketua IPW Wamenkumham Edward Omar Sarif Hirait mengatakan laporan Sugeng ke KPK tidak berkaitan dengan dirinya melainkan asisten pribadinya yang berinisial YAR dan YAM. Profesor Edi pun meminta agar laporan itu diklarifikasi langsung kepada kedua asprinya tersebut. Anak pedangdut Lilis Karlina yang masih berusia 15 tahun ditangkap karena edarkan narkoba dan memiliki jaringan hingga luar kota. Ayo sore segera kembali.